Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat sehat sehingga kita bisa untuk menuntut ilmu. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Personality Development, yakni Bapak Guntur SPD MPD yang telah memberikan waktunya untuk kami menyampaikan diskusi ini. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, ada saya sendiri Herawati, Mardiana, Salma, Alika, dan Nabila Zahra. Tugas kali ini kami akan mempresentasikan dengan tema etika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau kostum. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah pengajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Baik, di sini ada beberapa menurut para ahli tentang etika. Yang pertama, Dr. Randus O.V. Simarongkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua, Dr. Randus Sidi Gojalba, dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Yang ketiga, Dr. Randus Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menunjukkan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya. Sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Peranan etika dalam masyarakat sebagai suatu ilmu dapat dijadikan sebagai himpunan dari teori-teori moral yang juga dapat dipraktekkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bila masyarakat sudah bersedia mematuhinya, maka menjadilah norma-norma yang digariskan di dalamnya sebagai suatu hukum moral yang sifatnya meningkat. Sebagai suatu teori, juga dapat diperkarya oleh praktek-praktek kehidupan bermasyarakat. Makin bergolak masyarakat itu, makin berkarya agamanya norma yang dapat dikembangkannya. Dengan demikian, antara teori dan praktek etika, keduanya dapat saling menyongkong dalam pembinaan moral masyarakat. Etika sejak dari dulu sudah merupakan mata studi di perguruan tinggi bahwa setiap alumnus dengan sendirinya juga sudah dianggap bermoral tinggi. Bila terjadi hal yang sebaliknya, maka alumnus yang bersangkutan dapat digolongkan seorang yang salah didik. Contoh penerapan konsep etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat
Ada 3. Yang pertama, ketika ada tetangga sakit, maka segerakanlah menjenguknya. Yang kedua, kalau ada tetangga yang meninggal dunia, tolong libatkanlah diri. Dan yang terakhir, kalau ada tetanggamu yang meminjam sesuatu, maka pinjamkanlah. Cukup sekian dari materi kelompok 1. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dari materi kami, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.